Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak, dosen dan guru-guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Junedi, SPD, latar belakang pendidikan ilmu pengetahuan alam, biologi, dan sudah mengabdi selama 18 tahun lebih di SDN 2 Sriak. Dan kali ini bergabung bersama LPTK Surabaya mengikuti PPG dengan nomor UKG 2015000078 dan nomor PPG LPTK UNESA NIM-nya 230922097756. Dan kali ini berada di MTS N3 Indramayu untuk memenuhi uji kinerja pembuatan video pembelajaran. Mohon saran, kritikan, dan bimbingan Bapak dosen, Ibu dosen untuk perbaikan kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Mas Albi, sebelum bacaan, mari kita membaca doa. Dengan membaca doa mulai. Terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga ya apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Apa kabar anak-anak? Baik. Bapak pengen tahu nih, kebersihannya kayak apa? Ya udah, lumayan. Dan ada yang tidak berangkat? Nah, cuma satu ya yang tidak berangkat? Ya. Ya. Kenapa dia? Mungkin dia sakit atau apa? Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita harus semangat belajar. Oke. Ya, ini nah tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar dengan tujuan seperti ini yang akan kita capai. Yuk, baca. Tujuan pembelajaran. Satu, peserta didik mampu menciptakan produk organik sebagai salah satu pencapaian perkembangan gelar. Dua, peserta didik mampu menetapkan strategi berwirausaha yang baik dan benar. Tiga, peserta didik mampu melakukan evaluasi dan refleksi diri berdasarkan proses pembuatan pupuk organik cair.
biasa kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita korelasi dengan pelajaran yang sudah. Pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang pencemaran, ya, pencemaran terhadap lingkungan yang bakal merusak, ya, tatanan bumi dan kehidupan manusia. Ya, oke. Untuk kegiatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran tentang pencemaran lingkungan yang kaitannya dengan sampah, nanti Bapak akan memberikan sebuah diagnosis, ya, istilahnya public test dulu, ya. Kalian akan diuji dulu seberapa jauh kemampuan kalian dan pengetahuannya tentang pencemaran lingkungan. Bapak nanti bagikan. Tolong kerjakan dengan baik, ya, public test. Jadi 5 menit, ya. Tulis nama, jangan lupa kelas, hari, tanggal, terima kasih kalian sudah merasakan soal-soal pintes, ya, pengetahuan di awal sebelum kita memulai pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih lingkungan itu bisa rusak. Kenapa lingkungan itu bisa rusak? Ya, salah satu di antaranya adalah karena aktivitas manusia. Dan yang kali ini akan kita bahas yaitu terkait dengan masalah sampah. Ya, tentu kalian sudah tahu yang namanya sampah, betul nggak? Ya, sampah itu kira-kira menurut kalian menyenangkan apa? Bagaimana rasanya? Kalau kita lihat sampah atau lewat lihat sampah atau bagaimana rasanya? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, terkait masalah sampah, nih Bapak juga akan tampilkan beberapa gambar ataupun foto yang ada di lingkungan sekitar kita, ya, yang ada di lingkungan sekitar kita, kegiatan masyarakat kita. Kebanyakan masyarakat kita ya seperti ini, masih membuang sampah sembarangan, ya. Tuh, lihat, ya, di jalan raya, di jalan raya, pesawahan. Oh, sampah plastik. Nah, alkohol, pekarangan sekitar kita. Ya, apalagi kalau kita nanti sudah lewat di pinggir jalan yang itu tempat pembuangan sampah akhir, TPA, tempat pembuangan akhir, ya. Di situ banyak dulu sampah-sampah. Ya. Dan ironisnya sungguh miris banget gitu. Indonesia negara yang subur makmur tapi sangat tercemar oleh kegiatan manusia. Dalam hal ini adalah sampah. Ya, seberapa besar pengaruh sampah atau seberapa besar sampah yang ada di negara kita? Ya, seberapa persen? Ya, nah, sampah-sampah yang ada di negara kita. Yuk, Bapak akan tampilkan videonya nanti, ya. So. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13
juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari komposisi sampah sendiri. Ada beberapa hal komposisi sampah berdasarkan dari jenisnya. Yang pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan 40,7%. Ini menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar. Selain itu memang ada sampah plastik yang menjadi penyumbang sampah terbesar juga gitu, karena sampah plastik tidak bisa terurai dan menjadi mikroplastik nantinya dengan 17,8%, dan juga diikuti oleh sampah kayu, ranting, dan daun dengan 13,3%, serta ada kertas, karton, ini totalnya 11,1%. Biasanya sampah-sampah yang berada dari perkantoran, ada perumahan juga gitu, atau sekolah begitu ya. Dan terakhir sampah-sampah lainnya ada totalnya 34,9%. Lalu berikutnya kita juga akan lihat apa sih komposisi sampah berdasarkan dari sumbernya begitu ya. Yang paling banyak ternyata di Indonesia adalah sampah rumah tangga yang menyumbang 38,2%. Nah, lalu yang berikutnya ada sampah dari pasar tradisional, ini totalnya 27,8%. Ingat, sampah makanan tadi yang menjadi nomor 1 begitu ya. Ini bisa disumbang dari sampah rumah tangga juga, serta dari pasar tradisional. Lalu yang berikutnya, sampah dari pusat perniagaan, dari perkantoran, mall, dan sebagainya, ini ada 14,4%, dan sampah-sampah lainnya 19,6%. Lalu yang berikutnya adalah, nah, provinsi penghasil timbunan sampah di Indonesia yang paling banyak. Kira-kira di mana? Kita akan lihat satu persatu. Yang terbanyak ternyata berasal dari Jawa Tengah dengan total 5,76 juta ton per bulan. Pada tahun lalu gitu yang kita sudah kumpulkan selama setahun begitu ya. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan timbunan sampah nasional yaitu 4,69 juta ton. Lalu berikutnya ada juga Jawa Barat dengan 4,05 juta ton, dan DKI Jakarta dengan total 3,11 juta ton. Jadi paling banyak ternyata di Pulau Jawa. Nah, harapannya adalah masyarakat bisa melakukan pemilahan sampahnya tadi, memisahkan sampah yang organik, sampah yang anorganik, lalu bisa membuat kompos sehingga memang sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir tidak sebanyak ini. Pak, bagaimana dalam menyaksikan video tersebut? Apakah ini masalah sepele, apakah masalah serius? Ternyata yang masalah sampai itu adalah masalah darurat nasional, seluruh negara, yaitu apa? Berkaitan dengan sampah. Nah, sampai negara pun kepusingan gitu ya untuk mengatasi masalah sampah. Kenapa? Sampah bisa di satu sisi mencemar lingkungan, kemudian yang kedua adalah merusak apa? Merusak kesehatan. Yang ketiga, merusak lapisan ozon ya, akibat dari timbunan sampah itu. Nah, maka dari itu ya, Bapak terinspirasi ya, terbuka bagaimana sih bisa mengatasi darurat sampah secara nasional yang minimal, walaupun minimal Bapak akan sampaikan kepada kalian. Nah, supaya kalian itu bisa meminimalisir, bahkan mampu kalian berkarya sesuai dengan, makanya pembelajaran kali ini, tujuan kita pembelajaran kali ini yaitu satu, untuk bisa memproduksi pupuk organik dengan tepat. Kemudian untuk kalian tujuannya supaya bisa berwirausaha. Ya. Sampah sebagian orang jadi masalah, tetapi bagi kamu nantinya akan menjadikan sebuah peluang usaha besar dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita berikan aplaus dulu ya atas semangat kerja kalian. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Kelompok yang pertama yang akan tampil adalah kelompok dari pembuatan organik cair dari sayuran, limbah-limbah sayuran yang akan ditampilkan oleh Laras dan kawan-kawan. Yuk, waktu dan tempat kami persilakan. Berikan aplaus yang meriah bagi teman kita ini. Ya, lanjut, mulai sambil pegang produknya.
Hah? Belum Pak? Tidak ada. Nah, Pak, maju. Untuk produknya diambil, presentasi ya. Satu aja yang ngomong, nggak apa-apa. Ayo. Tapi maju semua. Ayo, silakan. Ayo tanya, nih. Ya. Ada videonya kan? Ada tambahan. Ya. Bismillah. Ucapkan salam, kemudian sampaikan kegiatan kalian banyak, kegiatan kalian ada tambahan, kemudian ada cara pembuatannya, gitu. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak Sayuran mau mempresentasikan tentang Pupuk organik. cara pembuatan pupuk organik Ya. cair Dari bahasa Indo. Oh, karena kamu, bukan kenapa Pak, ada yang gitu. Saya sambil baca. dan alat dan bahan 1 botol plastik 600 ml, 2 pisau, Nggak bisa. 3 talenan, Nah, terus bahan ada 5 sayuran 200 gram, 2 air 200 ml, dan untuk 3 cairan 4 20 ml. oh, Manfaatnya 1 mengatasi defisiensi hara dan mampu menyediakan hara dengan cepat. 2 meningkatkan daya tahan tanaman. 3 merangsang pertumbuhan cabang. 4 meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah. videonya, video pembuatannya. Dan 5 mengurangi gugurnya daun, bunga dan bakal buah. Manfaat pohon pisang. Udah, ada video. Ambil pegang, ini dipegang. Nah, video. Ya, betul. Kalau salah ngomong ya. Ya, perhatikan, simak cara pembuatan. Pertama, potong kecil-kecil limbah sayur dengan ukuran 2 sampai 5 cm. Tahap kedua, masukkan air ke dalam botol. Isi air setengah botol saja. Kira-kira segini ya. Setelah itu, masukkan sayuran yang sudah dipotong ke dalam botol tadi. Masukkan semua sayuran hingga semua sayuran habis. Jika sudah, lalu tambahkan 4 ke dalam botol yang sudah diisi air dan sayuran tadi. Takarannya 2 tutup botol air 4 tadi. Inilah presentasi dari kelompok kami. Silakan teman-teman menanggapinya. Ya, silakan. Ya, silakan. Nama saya Rizky Fabiani.
Pencemaran lingkungan biasanya disebabkan oleh sampah anorganik, sedangkan teman-teman memproduksi produk dari limbah sayuran yang bersifat organik. Pertanyaannya, pencemaran apa yang disebabkan oleh sampah organik? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, menanggapi. Sampah organik Ya. yang tidak dikubur akan membusuk dan menghasilkan gas metana yang menguap udara Ya. dan merusak lapisan ozon yang mengakibatkan pemanasan global. Ya, bagus pertanyaan dan jawabannya bagus. Tepuk tangan untuk bagus dan tanggapan yang bagus. Bapak kasih juga, Bapak kasih hadiah nih. Ya, terima kasih ya. Nih, Bapak, terima kasih ya. Silakan. Ya, nih, terima kasih. Sudah. Sekian dari pembahasan. Ya, sekian. Sekian dari pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok kulit pisang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pisang ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat pupuk organik dari kulit pisang. Bisa ada. Pupuk yang memiliki manfaat yaitu POC kulit pisang memiliki kandungan hara yang lengkap organik. PH katanya. Ya. PH-nya 4,5. PH itu. Ya, ber-PH. Ada langsung pembuatannya. Pembuatan PH. Ya, oke. Daun yang dimakan kulitnya dibikin pupuk. Lanjut ya. Lanjut. Presentasi dari kelompok kami, silakan teman-teman untuk menanggapi. Ya, silakan. Ya. Sebutkan nama. Nama saya Dia Puspika. Saya ingin bertanya, apakah memproduksi pupuk organik saya bisa menghasilkan uang? Ya, jawabannya gimana? Tentu saja. Hal tersebut dikarenakan membuat pupuk organik dapat menghasilkan uang, dan lagi mencari pupuk kimia sudah sangat langka. Ataupun
pun susah didapatkan. Terlebih lagi harganya lah semakin mahal. Hal tersebut berpeluang besar karena kita tinggal di daerah agraria atau mayoritas pekerjaan adalah petani. Bagus. Atas prestasinya Bapak kasih reward kembali untuk kelompok yang maju dan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih ya. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan produk pupuk organik cair tentunya kamu mengalami kesulitan atau kesusahan. Nah, kali ini ya pada saat kamu membuat itu sebagainya, kesulitannya apa? Ya, yang menjadikan tantangan kamu, yang menjadikan hambatan kamu apa? Ayo coba kelompok ini. Bahan-bahan apa? Bahan apa yang kamu bisa? Oh, bahan yang apa? Karena kamu bukan orang pertanian dan masyarakat nggak kenal yang namanya bahan-bahan pupuk pertanian. Nah, kelompok ini apa? Usahanya mengatur komposisi, ya komposisinya berapa gitu ya untuk membuat pupuk. Ya, tinggal belajar lagi. Nah, kelompok ini apa? Baunya selalu menyengat, mengganggu gitu ya, sehingga apa sungkan untuk mengambil. Ya, oke. Yang ini apa? Yang bisa. Tekstur kulit pisangnya terlalu lembek dan busuk sehingga terasa cici ambilnya ya. Tapi karena punya keinginan belajar tetap ambil ya. Oke, mantap, luar biasa. Kelompok ini apa tantangannya? Apa? Mengambil. Ya, mengambil. Yang kencang ngomongnya. Mengambil. Urin kelinci. Masuk ke kandang kelinci gitu. Ya, yang busuk-busuknya ya, baunya juga. Tapi perlu perjuangan yang luar biasa. Kamu semua luar biasa. Ya, Bapak berikan aplaus yang luar biasa atas kamu semua. Sebelum menarik kesimpulan, atau kesimpulan dulu. Kesimpulan pembelajaran ini apa? Kita pause dulu aja ya, sebelum kesimpulan ya. Nah, untuk mengukur seberapa kemampuan lagi pemahaman kalian selama pembelajaran berlangsung, ya nanti akan saya bagikan soal-soal seperti biasa, kerjakan cuma 5 menit. Pembelajarannya sudah kita lalui, kemudian yuk dari hasil pembelajaran ini mari kita tarik kesimpulan ya terkait pencemaran lingkungan ya khususnya diakibatkan oleh sampah dengan apa yang kita lakukan bagaimana nanti ke depannya. So, yuk buat kesimpulannya masing-masing kelompok. Menurut kalian kesimpulannya apa? Yuk, yang pertama bisa mengurangi kadar lingkungan sekitar. Yang kedua
bisa menjaga lingkungan dan alam sekitar. Yang ketiga, bisa berwirausaha dengan menciptakan pupuk organik. Ya, terima kasih. Terus. Mungkin ada beberapa siswa atau ada kesulitan yang ingin bertanya, silakan, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Tidak ada? Ya. Benar? Benar. Jangan malu-malu. Ya. Lebih baik jujur. Ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada? Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya, Bapak rasa cukup ya. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang sangat bermakna, yang sangat berarti, punya makna, punya arti, tujuan hidup, yaitu tadi apa? Kita bisa menjaga lingkungan, bisa menjaga bumi, kemudian bisa menjaga kesehatan, kemudian juga bisa berwirausaha dengan pembelajaran ini. Dan mohon maaf, yang namanya manusia tidak sempurna, apalagi macam saya banyak kekurangannya. Jadi mohon dimaklumi dan mohon tadi ngomong aja kekurangan saya apa, supaya saya bisa memperbaiki diri, supaya bisa meningkatkan diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum acara ini sudah selesai, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur dengan segala hati kalian kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberi berbagai macam nikmat dan bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Nah, yuk kita bersyukur. Alhamdulillah, ucapkan bareng-bareng alhamdulillah. Kemudian sekali lagi Bapak mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir batin atas kekurangan, kesalahan, kekeliruan baik yang disengaja ataupun tidak dari hati kamu. Ya, tolong dimaafin nggak? Guru Miriam, Guru Cindrawasih, cukup sekian, terima kasih. Bapak ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.